Setelah Hakim pergi, Silpi langsung masuk ke dalam. "Mas," ucap Silpi. "Mau apa kamu kesini?" tanya Adi. "Aku mau bicara, Mas," ucap Silpi. "Bicara soal apa?" tanya Adi. "Ini, Mas, usaha ayahku mau bangkrut. Dia butuh bantuan," ucap Silpi. "Aku kira kamu kesini mau meluruskan masalah kita. Taunya cuma mau minta uang," ucap Adi. "Tapi Mas, ini gawat. Bisa-bisa usaha ayah bangkrut," ucap Silpi. "Kamu minta saja sama Hakim. Bukankah kamu mau menawarkan investasi?" ucap Adi. "Kok kamu jadi gini sama aku, Mas?" tanya Silpi. "Aku begini karena ulah kamu. Kamu sudah pergi bersama laki-laki lain. Terus, kamu anggap aku apa?" ucap Adi. Silpi terus membela diri dan tak mengakui perbuatannya. "Lebih baik kamu pergi. Aku sedang sibuk," ucap Adi mengusir. "Kamu usir aku? Aku kecewa sama kamu, Mas," ucap Silpi. "Aku yang lebih kecewa," jawab Adi. Silpi pun pergi dengan marah. Adi pun membiarkannya pergi. Bahkan, Adi melampiaskan amarahnya dengan melempar barang di kantornya. "Apa benar apa yang dikatakan Mike?" ucap Adi dalam hati. Waktu pun berlalu. Adi pun mengajak Fitri berbicara. "Pit, kamu ada perlu lagi gak setelah ini?" tanya Adi. "Tidak, Pak." "Memangnya kenapa, Pak?" tanya Fitri. "Saya mau ajak kamu makan malam. Sekaligus ada hal yang mau saya bicarakan," ucap Adi. Boleh, Pak. Tapi apa Bu Silpi tidak marah?" tanya Fitri. "Sudahlah, saya malas ngomongin dia," ucapin Adi. Akhirnya mereka pun berjanjian. Adi dan Fitri pun pulang ke rumah masing-masing terlebih dahulu. Jelang beberapa saat, Adi menjemput Fitri. "Pit, kamu sudah siap?" tanya Adi lewat telepon. "Ini Pak, saya baru mau berangkat," jawab Fitri. "Kamu tunggu saja, saya jemput. Ini saya lagi di jalan," ucap Adi. "Gak usah Pak, nanti saya naik taksi saja," ucap Fitri. "Ini sebentar lagi saya sampai, kamu tunggu saja," ucap Adi. Benar saja, tidak lama kemudian Adi sampai di depan rumah Fitri. Adi terkejut melihat Fitri yang berdandan. Fitri terlihat sangat cantik. Adi pun menatap Fitri penuh kagum. "Dia cantik sekali," ucap Adi dalam hati. Adi pun terus menatap Fitri hingga Fitri menegur. Pak, Bapak kenapa?" tanya Fitri. Enggak apa-apa, Fit. Kamu terlihat cantik malam ini," ucap Adi. Fitri pun tersipu malu mendengar pujian dari bosnya. Akhirnya, mereka berangkat. Di tempat lain, Silpi sedang berbicara pada ayahnya. "Ya, gimana ini? Sepertinya Mas Adi sudah tahu kalau aku berselingkuh," ucap Silpi. "Emang Adi tahu dari mana?" tanya ayah. "Waktu aku ketemu Hakim, Mas Adi memergokiku ya," ucap Silpi. "Kamu kenapa teledor?" "Aku juga gak nyangka kalau Mas Adi mengikuti saat itu." "Ya sudah, biar aja Adi tahu. Lagi pula, kita kan sudah punya alat untuk mendapatkan uang dari Hakim," ucap ayah. "Iya sih, tapi kan lumayan kalau Mas Adi masih bisa kita bodohin," ucap Silpi. "Sudahlah, kamu gak usah mikirin Adi. Kita fokus saja sama Hakim. Kalau kamu tidak bisa memikat Hakim, lebih baik kita ancam saja dia," ucap ayah. Ayah dan Silpi akan menggunakan rekaman itu untuk mengancam Hakim. Mereka pun mulai merencanakannya. Di tempat lain, Adi dan Fitri baru saja tiba di restoran. Adi menawarkan makanan, namun Fitri mengikuti apa yang Adi pesan. Adi pun memesankan makanan. Di sela menunggu makanan tiba, Adi meminta saran pada Fitri. "Fit, saya mau minta saran sama kamu," ucap Adi. "Saran? Saran apa, Pak?" tanya Fitri. "Begini, kemarin saya bertemu dengan Mike." "Kamu tahu Mike?" ucap Adi. Pak Mike yang teman Bu Anita," ucap Fitri. "Ya dia, kemarin dia bilang kalau dia mantan suami Silpi, istri saya," ucap Adi.
Dia juga bilang kalau Silpi itu tidak baik. Dia meninggalkan Mike setelah usaha Mike bangkrut. Dia juga berkata kalau Silpi sering gonta-ganti pria. Meskipun saat itu dia masih menjadi istri Mike. Menurut kamu, apa benar yang dikatakan Mike? Tanya Adi. Kalau yang dikatakan sama Mike itu, saya gak tahu juga, Pak. Tapi maaf ya, ini saya bukan mau menjelek-jelekan istri Bapak. Tapi menurut saya, apa yang dikatakan Pak Mike mungkin saja benar. Kita bisa lihat dari perilaku Bu Silpi saat ini, ucap Fitri. Iya, saya juga berpikir sama seperti kamu. Tapi hati saya masih belum yakin kalau Silpi seburuk itu, ucap Adi. Mohon maaf Pak, tapi kita bisa lihat Bu Silpi bisa merebut Bapak dari temannya sendiri. Mungkin saja dia juga bisa melakukan hal yang sama Bapak, ucap Fitri. Kamu nyindir saya, ucap Adi sambil tersenyum. Maaf Pak, bukan maksud saya menyindir, tapi kita ambil pelajarannya saja. Saya lihat Pak Mike baik. Lagi pula tidak ada untungnya Pak Mike membohongi Bapak, ucap Fitri memberikan saran. Yang kamu katakan ada benarnya, Pit, ucap Adi. Begini saja, bagaimana kalau Bapak suruh orang untuk memata-matai Bu Silpi? Ya, supaya Bapak tahu apa yang diperbuat Bu Silpi di belakang Bapak, ucap Fitri. Iya ya, Pit, saya setuju dengan saran kamu, ucap Adi. Adi pun meminta Fitri mencarikan orang untuk memata-matai Silpi. Adi sadar dengan kelakuan Silpi, namun dirinya masih cinta, hingga Adi selalu menolak jika ada keburukan tentang Silpi. Namun, Adi selalu bisa terima saran dari Fitri. Tak lama kemudian, makanan pun tiba. Adi dan Silpi pun makan terlebih dahulu. Saat makan, terlihat ada bumbu yang menempel di bibir Fitri. Adi pun mengambil tisu dan membersihkannya. Terlihat Fitri terkejut dan malu. Terima kasih Pak, ucap Fitri. Beberapa saat kemudian, Adi dan Fitri selesai makan. Namun tiba-tiba, Silpi datang. Tak sengaja Silpi juga makan malam di tempat yang sama bersama teman-temannya. Dan Silpi pun melihat Adi dan Fitri. Silpi pun mendekati Adi dan Fitri. Oh, jadi ini yang kamu lakukan. Kamu tuduh aku berselingkuh. Tapi ternyata kamu dan sekretaris murahan ini yang berselingkuh, ucap Silpi. Berbicara dengan nada tinggi. Terlihat pengunjung lain melihat ke arah mereka. Bu, ini gak seperti yang ibu pikir, ucap Fitri. Pelakor, gak malu loh jalan sama suami orang. Mentang-mentang dia bos lu, hah? Ucap Silpi. Sudah, jangan teriak-teriak, bikin malu saja, ucap Adi. Biar saja, biar semua orang tahu dia itu pelakor, ucap Silpi terus menunjuk wajah Fitri. Terlihat Fitri menangis mendengar ucapan Silpi, dan Fitri pun pergi sambil berlari. Pit, tunggu, ucap Adi. Saat Adi akan mengejar Fitri, Silpi memegangi tangan Adi. Kamu mau kemana, Mas? Kamu mau ngejar pelakor itu, ucap Silpi. Dia bukan pelakor, lagi pula aku tidak berselingkuh, ucap Adi sambil melepaskan tangannya dari genggaman Silpi. Adi pun berlari mengejar Fitri. Mas, ucap Silpi memanggil Adi, namun Adi tak memperdulikannya. Kenapa Mas Adi cuekin gue gini, ucap Silpi. Pit, tunggu, ucap Adi. Ada apa lagi, Pak? Lebih baik Bapak temani Bu Silpi daripada nanti dia lebih marah sama saya, ucap Fitri sambil menangis. Enggak, Pit, saya akan antar kamu pulang, ucap Adi. Tidak usah, Pak, saya cuma anak buah Bapak. Lebih baik Bapak temui istri Bapak, ucap Fitri. Fitri pun memberhentikan taksi. Fitri naik ke dalam taksi dan pergi meninggalkan Adi. Di dalam mobil, Fitri terus menangis. Ia sakit hati karena dianggap sebagai seorang pelakor. Apalagi Silpi berkata seperti itu di depan banyak orang. Padahal dulu Silpi lah yang menjadi pelakor.